Oke, sekarang gini aja Bu. Ibu biar diantar pulang nanti sama tim. Biar nanti saya yang urusin Bang Alex ya. Nanti sama Bang Fatih. Ya. Dingin. Tat, cepetan. Tim, coba tolong nyalain lampu, Tim. Gimana bang? Bang, gimana? Kapok, Tat. Bang, Bang, kenapa teriak-teriakan, Bang? Baru berapa jam doang ini. Saya belum sampai Fajar ini. Saya bayar aja nih, saya samperin lagi nih. emang abang ngerasain apa di dalam situ? Biasanya tamu-tamu yang lain yang kecanduan alkohol nih di rumah Hijrah kita rendamnya sampai sebelum Fajar. Abang mau kemana? Iya dingin, kita juga tahu bang, ini pasti dingin. Gak mungkin gak dingin. Abang mau ikutin semua pelajaran yang ada di rumah Hijrah, Bang. Mudah-mudahan ini jadi asbab abang ninggalin Homer nih, Bang. Alkohol buat selamanya nih, Bang. Amin ya Allah, amin. Ya, Bang. Jadi naik deh. Coba santri dibantu ya. Yuk, naik. Ayo, cepat santri. Bang Alex. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Masya Allah nih udah seger lagi nih Ustaz. Udah istirahat cukup banget istirahatnya udah. Udah istirahat. Udah. Hah? Kenapa Bang Mul? Kok Bang Mul kayak ketakutan? Takut aja. Hah? Merasa takut aja. Merasa takut tapi kok cengar-cengir? Mungkin gini coba, sekarang gini ceritain dulu sama Ustadz. Ya, kenapa bisa kasar sama istri? Kronologisnya gimana biasanya? Ya, sehari-harinya gimana coba? Tiap saya pulang mabok, saya pasti mukul istri saya, Pak Ustadz. Pasti saya mukul, bini saya pulang, pasti saya pukul. Kenapa dipukul Kenapa istrinya? dipukul? Karena setiap saya pulang rewel, Pak Ustadz. Sering ngomel apa? Ya kalau misalnya abang pulang mabuk, istrinya ngomel-ngomel mas sebetulnya Wajar. wajar aja Pak Ustadz. Gimana istrinya kagak ngomel, lakinya pulang mabuk. Pulang pagi mabok. Bang Mul, sini Bang Mul. Bang Mul tahu orang yang suka zalim sama istri nanti di neraka bakal diadab dengan adab yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kafa bil mari isman an yudayyi aman yaul. Seorang itu dikatakan berdosa ketika dia melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Abang sudah melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami, menzolimi juga terhadap istri dan anak-anak. Pulang pagi mabok-mabokan, istri abang pukul, anak masih kecil abang. Astagfirullahaladzim bang, abang tahu nanti bagaimana adabnya di nerakanya Allah. Ini saya kasih lihat bang, ini baru perumpamaan di dunia doang nih bang. Santri. Ini apa ini? Besi panas. Lihat panas gak nih? Panas, Pak Ustadz. Nih perhatiin ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Perhatiin. Astagfirullahaladzim. Nih, mulut yang suka kasar Allahu sama Akbar. nih, mulut yang suka kasar sama istri. Allahu Akbar. Nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Mau Akbar. nanti Bang Mul digituin di neraka. Enggak mau, Pak Ustadz. Sekarang jangan bicara neraka deh. Sekarang coba di sini dulu deh, ya. Saya nggak mau, Pak Ustadz. Saya nggak mau. Sini bang. Ayo mau Pak Ustadz. Abang lihat dulu sini, ayo. Biar bisa contohin sama abang nih, biar aku juga tahu gimana Saya nggak mau, Pak Ustadz. Nanti hukuman di akhirat kayak gimana Saya bang? nggak Ayo, mau, Bang. Pak Ustadz. Allahu Akbar. Saya nggak mau, Pak Ustadz. Saya nggak mau, Pak Ustadz. Saya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ampun, Pak Ustadz. Allahu Akbar.
Nih, Saya nggak mau, Pak Ustadz. perhatiin. Ampun Pak Ustadz. Allahu Akbar. Saya nggak mau Pak Ustadz. Tobat Pak Ustadz. Allahu Akbar. Ampun Pak Bang Mul Ustadz. kalau nggak bertobat sampai akhir ajal Bang Mul tiba, nanti bakalan diadab seperti ini di neraka Bang Mul. Ampun Pak Ustadz. Bahkan Allahu nanti bakal Akbar. lebih parah dari ini Bang Mul. Saya nggak mau Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Allahu Akbar. Nggak mau saya Pak Ustadz. Saya nggak mau Pak Ustadz. Allahu Akbar. Tobat Pak Ustadz. Bang Mul, siap, Bang Mul. Allahu Akbar. Bang Mul mau tobat nggak? Saya mau tobat Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Saya mau tobat Pak Ustadz. Ampun. Ampun Pak Ustadz. Saya mau tobat Pak Ustadz. Saya mau tobat Pak Ustadz. Bang Ampun. Mul, istighfar Bang Mul. Ampun Pak Ustadz. Minta ampunnya sama Allah. Istighfar, maaf, Ya Allah, minta maaf sama Allah. astagfirullahaladzim. Minta maaf sama istri yang abang zolimin. Duduk Bang, duduk Bang. Saya mau tobat Pak Ustadz. Ampun. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa kurang ini Bang? Apa saya mau kasih shock terapi lagi yang lain Bang? Udah Pak Ustadz. Cukup. Cukup Pak Ustadz. Untuk kembali mengenang ke masa lalu. Masih mau begitu lagi Bang sama istri Bang? Enggak Pak Ustadz. Tobat. Istri anak itu amanah dari Allah Bang. Amanah yang Allah kasih. Jaga amanat itu Bang. Saya tobat Pak Ustadz. Jangan cuma di lisan doang Bang. Demi Allah Pak Ustadz. Saya mau tobat. Tobatnya tobatan nasuha. Tobat Pak Ustadz. Bener mau tobatan nasuha. Bener Pak Ustadz. Anak yang dulu abang lempar masih ada sekarang bang. Enggak ada. Udah meninggal. Astagfirullahaladzim. Meninggal karena abang lempar Bang. Karena sakit Pak Ustadz. Kita tahu juga Ustad. Coba bayangin sekarang Bang. Bayangin wajah anak abang. Saya mau tobat Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bang Hendra bayangin wajah anak abang Bang. Yang meninggal siapa namanya Bang? Nuraini. Coba bayangin wajah Nuraini sekarang Bang. Bagaimana keadaan Nuraini di alam kubur Bang? Berapa tahun Bang dia meninggal Bang? 8 tahun, umur 8 tahun. Coba bayangin Bang. Bayangin wajahnya Nuraini Bang. Yang udah lebih dulu meninggal sebelum abang. Apa abang gak kasihan sama anak abang? Kesian Pak Ustadz. Istri abang yang setiap hari capek di rumah, bahkan dia sabar ngeladenin kelakuan buruknya abang. Abang pulang mabuk, pulang pagi, abang pukul istri, bahkan di hadapan anak-anak. Apa nggak jatuh harga diri seorang istri Bang? Iya. Bagaimana nih Ustad nih? Mau dilanjutin atau mau istirahat Ustad? Gini Bang Fadli, Bang Mul, masih ada satu shock terapi lagi nih buat Bang Mul. Ya, ini pelajaran buat Bang Mul ya. Ini biar Bang Mul taubatnya lebih mantep lagi Bang. Biar Bang Mul taubatan nasuha betul-betul Bang. Nggak kembali lagi ngelakuin perbuatan dosa abang. Ayo Bang, abang diam sini Bang. Ya, betul sih. Bang, banyakin istighfar ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar Bang. Panas Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya Allah, panas ya Allah. Allahu Akbar, panas. Panas ya Allah. Panas. Ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Panas. Tat. Apinya makin gede Tat. Allahu Akbar. Apinya kurang besar ya Bang Mul? Ampun Pak Mau Ustadz. ditambahin lebih besar lagi? Udah Pak Ustadz, jangan. Panas Pak Ustadz, cukup.
Ampun Pak Ustadz, saya mau tobat Pak Ustadz. Panas. Ampun Pak Ustadz, saya mau tobat. Ya Allah, ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Panas Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Hati. Angkat lemas udah nih. Angkat. Panas Pak Ustadz, ampun. Astagfirullahaladzim. Ayo angkat. Astagfirullahaladzim Pak Fadli. Tapi masih ada ganjilan di saya Pak Ustadz. Apa yang tadi saya dengarkan dari omongannya Bang Mul ini banyak menyangkut kepada istrinya juga. Maksudnya kadang istrinya ini bisa menjadi minyak buat api yang lagi panas Pak Ustadz. Jadi bukannya diredupkan dengan air, justru makin disurut, makin besar lagi apinya gara-gara istrinya Pak Ustadz. Nah, kalau begitu Bang Fadli besok istrinya bisa didatangkan ke sini ya. Siap Ustadz, insya Allah. Ya, Nanti kita bantu buat kita kasih nasihat yang lebih tegas ya. siap Ustadz, insya Allah. Bang Mul, Ini namanya proses mengingat kematian Bang. Kalau tadi Abang kita kasih pelajaran di shock terapi, ini lebih dalam lagi pelajarannya Bang. Ini Abang bakal kita kafanin. Layaknya jenazah yang meninggal dunia Bang. ya Bang, sebenarnya Abang ini udah dapat pelajaran lebih banyak dibandingin kita. Ya, Abang udah ngelihat anak Abang yang masih kecil. Ternyata Abang ini sebenarnya anak yang meninggal bukan satu. Berapa yang meninggal Bang? 3. Anak Abang yang meninggal 3 Bang. Bagaimanakah Jadi Abang tahu bahwa bicara masalah umur semua kuasa Allah. Ya Bang ya? Nggak kecil nggak tua pasti bakal mati Bang. Sebelum Abang saya kafanin Bang, penyesalan apa Bang yang Abang mau sampaikan? Banyak penyesalan Pak Ustadz. Sering melawan orang tua, sering memukul istri.